Wasallam ada penggugur dosa, Bapak Ibu. Ibu, mau diampuni dosanya? Mau Ibu? Simak itu azan, dengar itu azan. Di dalam kalimat azan itu jamaah dimuliakan oleh Allah ketika muazzin mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar baik-baik. Ketika muazzin mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siapa yang mendengarkan muazzin mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dia jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dia sambung dengan kalimat raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil islami dina, maka Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddamat min dzambik, dosa mereka yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya rahmat dan ampunan Allah itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah jauh lebih besar. Yang kedua, menjelang tidur. Sebentar kalau mau tidur Bapak Ibu jangan langsung tidur. Berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Tahu Bapak hebatnya orang yang berwudu sebelum tidur. Mudah-mudahan Ibu bisa praktekkan itu setiap kali mau tidur, tolong berwudu. Jangan cuma mau yasinan baca ambil air wudu, lalu kemudian pada saat tidur Bapak Ibu tidak berwudu. Usahakanlah sebelum tidur kemudian berwudu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu hebatnya wudu sebelum tidur? Saya kasih tahu hadisnya Bapak Ibu. Orang yang suka menjaga wudunya sebelum dia tidur, dengarkan baik-baik, di setiap dia menoleh ke kanan berkata malaikat ampuni dosanya ya Allah. Dan setiap kali dia menoleh ke kiri berkata malaikat ampuni dosanya ya Allah. Setiap kali dia bergerak dalam keadaan tidak sadar berkata malaikat ampuni dosanya ya Allah. Hebatnya orang yang berwudu sebelum tidur, setiap kali dia bergerak maka malaikat berkata ampuni dosanya ya Allah. Tidak ada yang rugi berwudu menjelang tidurnya melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalimat penggugur dosa. Nabi bersabda, barang siapa yang menjelang tidurnya dia mengucapkan kalimat alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah, ditutup dengan kalimat terakhir faghfirli. Dua kebaikan yang didapatkan lewat kalimat itu. Yang pertama kata Nabi, diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang akan kita bawa pulang sebentar. Maka Bapak Ibu minta tolong kalau ada majelis-majelis zikir seperti ini tolong ikuti. Dua yang menyebabkan orang yang bisa panjang umur Ibu. Ibu mau panjang umur? Mau panjang umur? Bapak mau panjang umur? Janji Allah kepada mereka orang yang suka bertahajud. Belum pernah ada orang yang bertahajud dikecewakan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau ada orang yang sakit dia bersujud kepada Allah, lepas sujud dia berdoa kepada Allah, percaya doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka sujud terakhir di sepertiga akhir malam dia berdoa kepada Allah, percaya doanya pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, sering-sering kasih makan orang, traktir makan Ibu. Ibu, kalau ketemu teman di penjual bakso, tiba-tiba Ibu pegang uang, lalu kemudian Ibu lihat orang makan bakso, nanti saya bayar, nanti saya bayar, nanti saya bayar. 10 orang kita bayarkan setiap pagi, contoh ini, contoh.
kita bayarkan, saya bayar, saya bayar, saya bayar. Orang itu berkata, terima kasih banyak, panjang umur tak, bertambah rezeki tak, dimudahkan urusan tak. Seseorang bisa berdoa minta panjang umur secara sadar atau tidak. Di balik umur kita bisa panjang, ada orang lain yang ikut mendoakan kita, dan kita sedang tidak tahu dari mulut-mulut mereka yang mana aminnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang panjang umurnya itu adalah orang yang suka mentraktir makan. Tapi orang yang pendek umurnya adalah orang yang suka minta ditraktir. Bapak Ibu, Bapak Ibu, itu konsep panjang umur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada pengampunan dosa kata Nabi. Ini paling bagus lagi nih, artinya lebih spesial yang saya sampaikan tadi. Ada kalimat yang membutuhkan waktu tidak sampai 1 jam. Kalau tadi tahlilan agak lama sedikit, tapi ini saya kasih tahu, ini membutuhkan waktu hanya sekitar 3 sampai 4 bahkan 5 menit saja. Dan kalimat ini bukan main-main Ibu. Kalimat ini adalah kalimat luar biasa. Hadisnya sangat sahih sekali. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan baik-baik. Nabi mengatakan, barang siapa yang beristighfar, ini perhatikan, beristighfar. Istighfarnya terserah, mau dia pendek boleh, mau dia panjang boleh, mau dia sebut astagfirullah boleh, mau dia sebut astagfirullah al-azim boleh, mau dia sebut astagfirullah al-azim min kulli dambil adim dan seterusnya boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang beristighfar kata Nabi 70 kali sab'ina marrah, 70 kali sab'ina marrah. Ada riwayat mengatakan mi'a marrah, boleh 70, boleh 100 kali. Apa dasarnya istighfar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sab'ina marrah, mi'a marrah, 70 atau sampai 100. Dahsyatnya daripada istighfar itu kata Rasulullah, diampuni dosa kita selama 70 tahun lamanya. Ayo, Ibu, sudah ada yang berumur 70 tahun? Ada yang berumur 70 tahun, Ibu? Banyak. Bu, saya tiap malam ceramah takziah rata-rata yang meninggal umurnya 45, 43, 47, 49, 50. Bapak-bapak juga. Bu, Pak, urusan mati itu kan tidak melihat kondisi fisiknya seseorang. Urusan mati itu kan tidak melihat siapa yang tua, siapa yang muda. Urusan mati itu kan tidak melihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Tapi ketika berbicara masalah mati, Allah mengingatkan kita, walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya seseorang, maka ajal itu tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Tidak gampang orang bisa bertemu dengan Ramadan, Ibu, yang tersisa 3 hari lagi ke depan. Ibu, Bapak, imam-imam masjid lagi pada rame nih berdoa di bulan Rajab nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Itu lagi rame Pak Imam berdoa seperti itu. Allahumma, ikut, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Doa makan ini, Bu. Ulang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Apa artinya doa itu? Ya Allah, berkahi kami berkah yang ada pada bulan Rajab. Jangan main-main dengan bulan Rajab Bapak Ibu.
Berikan keberkahan kepada kami, berkah yang ada pada bulan Sya'ban. Ibu tahu keistimewaan bulan Sya'ban. Ibu tahu keistimewaan Bapak Ibu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu turun malaikat mencatat semua amal-amal kebaikan kita. Maka Sya'ban itu diberi nama cabang. Sya'ban berarti bercabang-cabang amal yang harus kita lakukan, karena catatan cabang amal itu banyak dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ballighna fi syahri Ramadan, dan pertemukan saya dengan bulan suci. Bulan suci tersisa 3 hari ke depan. Besok sudah hari Senin, lusanya hari Selasa, hari Rabu malam insya Allah mulai orang sedang isbat. Kalau sudah mulai sedang isbat berarti menunggu ketetapan pemerintah jatuhnya 1 Ramadan. Kalau 1 Ramadan Bapak Ibu jatuh pada hari Kamis, berarti hari Rabu malam Kamis kita sudah melaksanakan tarawih pertama dari masjid ke masjid. Ramailah masjid sedang memandangkan balaghah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Semua asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Hari Rabu malam ramai masjid orang kumandangkan kalimat itu. Maka Bapak Ibu minta tolong, Ibu, Bapak, kalau selesai sholat 5 waktu jangan cepat-cepat tinggalkan masjid, Pak. Termasuk yang penjual gorengan bakso. Kalau saya terlalu panjang doa Pak Ustadz, kalau saya terlalu panjang wirid Pak Ustadz, kalau saya terlalu panjang zikir Pak Ustadz, nanti khawatir pembeli lewat Pak Ustadz. Pak, rezekimu sudah diatur oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa seorang hamba kalau belum habis rezekinya Bapak makan. Tidak perlu takut di balik rezeki, Pak. Bu, mau banyak rezekinya suami, Bu? Mau? Bantu doakan. Jangan suaminya pergi jualan, istrinya main arisan. Pak, Pak, mau banyak rezekinya, Pak? Mau? Jangan cepat-cepat tinggalkan masjid selepas sholat. Paling tidak minta sama Allah kalimatnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Penghafal semua ini. Tidak ada yang rugi ngucapin kalimat itu selepas sholat, karena yang memberikan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal berdoa. Ini saya kasih tahu rahasia-rahasia doa supaya cepat diterima. Yang pertama Bapak Ibu, 1, di sujud terakhir minta tolong jangan cepat-cepat angkat kepala. Kalau selepas baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sujud terakhir, karena doa di saat sujud terakhir itu sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu yang punya banyak masalah. Pak, yang mau beristri 2 dengar. Wih, besarnya suaranya Bapak ini, Bu. Pak, kenapa Pak? Tidak ada suaranya. Pak, Bapak, waktu yang kedua yang paling terbaik untuk berdoa adalah ketika Bapak sedang menjumpai matahari sudah mulai terbenam. Coba tanya bapak-bapak yang sudah berhaji. Ayo, tanya sama Pak Haji yang sudah berhaji, tanya. Apa yang dilakukan para jamaah haji ketika sudah mulai terbenam matahari di Arafah?
Ada yang meninggalkan Arafah? Tidak ada. Apa yang dilakukan mereka para jamaah haji ketika sedang mulai matahari terbenam, Bapak Ibu? Mereka menangis keluar dari tenda, berharap meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Kenapa para jamaah haji ketika matahari sudah mulai terbenam, mereka mengangkat tangan meminta doa kepada Allah? Karena kata Rasulullah, ketika matahari sudah mulai terbenam dan engkau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, yakini doamu diterima oleh Allah ketika matahari sudah mulai terbenam. Jangan lewatkan waktu itu. Bapak kan lagi jual gorengan, jualan bakso. Ibu lagi jualan bakso, jualan gorengan. Begitu sudah menjelang maghrib, matahari sudah mulai terbenam. Ayo cari posisi menghadap ke kiblat. Berdoa di depan gerobak bakso. Berdoa di depan motornya. Angkat tangan minta kepada Allah. Janji Allah dengan janji caleg berbeda. Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang berikutnya waktu yang paling terbaik berdoa. Bainal adzan wal iqamah, antara azan dengan iqamah, tolong berdoa baik-baik. Termasuk yang sakit, sekurang-kurangnya kata Nabi doanya bismillah, 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 a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan, barang siapa yang melanjutkan dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junum wal juzam wa min sayyi'il asqam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakitnya sekalipun penyakitnya itu berbahaya baginya. Tidak main-main ini doa, Bapak Ibu. Perbanyak berdoa antara azan dengan iqamah. Yang berikutnya ketika sakit, kasih tahu orang yang sakit, kalau ada bapak-bapak ibu yang sakit, minta tolong. Ada 5 zikir yang disenangi bagi orang yang sakit. Ada 5 zikir ucapan ini yang paling dicintai oleh Allah bagi orang yang sakit. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Yang ketiga, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jaddu. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang sedang membaca 5 zikir tersebut dan meninggal dunia selepas dia baca zikir itu, haramallahu jasadi finnar, haram hukumnya jasadnya disentuh oleh api neraka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, minta tolong yang terakhir kalinya, di saat hujan sudah mulai turun, tolong berdoa. Bu, Ibu, Bapak, kalau hujan turun tolong berdoa. Yursilis sama alaikum midrara. Setiap satu titik air hujan yang turun, tidak ada yang tahu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita di saat hujan turun, karena tepat persis ketika hujan sudah mulai turun, sekurang-kurangnya membaca Allahumma shayyiban nafi'an mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dari situ doamu semua hajatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalau hujan turun ada juga yang berdoa tapi doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambah enak tidur, tambah deras hujan. Bapak Ibu, yang terakhir mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, yang Ramadan tersisa 3 hari ke depan, kita hanya berharap kepada Allah semoga umur kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua yang paling terpenting Bapak Ibu, semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Maka ini selalu banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu, sebelum saya tutup ceramah, minta tolong dokter itu setiap kali periksa pasiennya selalu disampaikan sama pasiennya, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Bapak Ibu,
Ada saya punya keluarga, gulanya naik. Perhatikan Bapak Ibu, begitu dokter katakan tidak ada jalan lain, mesti harus dipotong, harus diamputasi kakinya. Belum dipotong kakinya ibu, orangnya sudah meninggal dunia. Apa sebabnya? Stres hadapi pikiran, stres hadapi penyakit. Maka ternyata sakit itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita dilarang banyak berpikir. Kalau teman saya di Mekah setiap mau makan kambing, setiap mau makan nasi panas, karena dia punya penyakit gula, sebelum dia suntik perutnya pakai insulin, dia selalu yakini dengan doa. Apa doanya Bapak Ibu? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu doanya teman saya di Mekah itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Gara-gara memakan kambing dengan nasi panas karena tinggi gulanya, dia baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pas dia baca 1000, dia tanya, Ustaz sudah cukup 1000? Saya bilang kasih cukup 2500 karena belum masak kambingnya. Pas cukup 2500, alhamdulillah, masak kambingnya, masak nasinya, lahap makannya. Anehnya ibu, tidak naik gulanya, tidak naik tensinya. Apa yang tahan Bapak Ibu? Ya Ayu, yang Qayyum, ya Ayu, yang Qayyum. tahu enggak ya Ayu ya Qayyum? Ibu kalau seperti tadi Pak Haji bacakan itu ayat, kita tahu itu ya Ayu ya Qayyum penggalan dari mana Ibu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum. Tahu enggak Bapak Ibu? Itu 700 malaikat yang antar ayat itu turun sampai ke tangan Rasulullah SAW. Maka ibu yang tinggi kolesterolnya, tinggi gulanya, tinggi asam uratnya, tolong baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi saya sarankan jangan baca di teras, baca dalam kamar. Karena kalau di teras kita baca baru besar suara tak, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya. Nanti tetangga tak bilang, oh tinggi lagi gulanya di sebelah itu. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, maka rajin berzikir petang, rajin berzikir pagi. Demi Allah Bapak Ibu, orang yang senang berzikir itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika dia berdoa, percaya doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir kalinya, tradisi kita menjelang Ramadan adalah ziarah kubur. Pesan saya bagi yang belum ziarah kubur, dengar baik-baik. Dengar baik-baik Bapak yang belum ziarah kubur. Yang ada kuburannya di Makassar, keluarganya dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu sedang ziarah kubur, tolong diperhatikan. Saya sudah mau tutup ceramah ini, lapar mak. Kalau Bapak dan Ibu lagi ziarah kubur, tolong baik-baik perhatikan. Ketika ada rumput yang kecil tumbuh di atas kuburan keluarga dan orang tua kita, rumput kecil yang tumbuh, saya sangat berharap supaya rumput yang baru tumbuh di atas kuburan itu jangan dicabut. Kenapa Bu? Kenapa? Sebentar saya jelaskan. Kebiasaan kita setiap kali ziarah kubur itu senangnya cabut rumput dengan alasan membersihkan. Ibu tahu enggak? Setiap ada rumput yang tumbuh di atas tanah kuburan kita, dia tumbuh itu berdasarkan zikir. Ternyata tumbuhan itu berzikir kepada Allah. Kalau dia proses sudah mulai tumbuh, jamaah dimuliakan oleh Allah, ada rumput yang baru tumbuh di atas kuburan orang tua kita yang baru meninggalnya 100 hari, maka ketika rumput itu tumbuh, itu qadarullah. Jangan kata rumput, pohon Bapak Ibu, daun yang jatuh menyentuh tanah itu tidak akan gugur jika bukan karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan rumput, ketika ada rumput yang baru tumbuh di atas kuburan keluarga dan orang tua kita, minta tolong jangan pernah cabuti rumput dengan alasan itu dibersihkan. Kenapa Pak Ustaz? Rumput itu sedang bertasbih kepada Allah. Kalau rumput itu sedang bertasbih berarti boleh jadi diringankan siksaannya orang mati di dalam kubur. Jangan biarkan cabut itu rumput Bapak Ibu. Kirimkan suratul Al-Fatihah, kirimkan suratul Al-Baqarah,
itu adalah surah yang paling penting setiap kali kita ziarah kubur. Dan percaya kalau keluarganya dan anaknya yang bacakan doa mesti sampai suratul Al-Fatihah, karena doa anak yang soleh dan doa anak yang soleha tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan, mohon maaf tidak bisa panjang-panjang, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada doa-doanya dan itu bisa dipelajari bahkan dihafal. Dan insya Allah nanti ibu di malam 1 Ramadan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi bersabda doanya orang yang berpuasa dan berniat berpuasa sampai dia berbuka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk lebih rahmatnya acara pengajian kita pada malam hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha. Alhamdulillah, cukup salawat itu tibbil qulub yang mengantarkan hati kita kepada Allah dan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi